Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat sehingga dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu mesin freeze, bagian-bagian utama dari mesin freeze, dan perlengkapan atau alat bantu dari mesin freeze itu sendiri. Baiklah, yang pertama, apa itu mesin freeze? Mesin freeze adalah salah satu mesin perkakas yang memiliki prinsip kerja. Pisau freeze diputar oleh spindle mesin pada kecepatan tertentu, kemudian menyayat atau memotong benda kerja yang terpasang pada meja mesin freeze dengan kedalaman pemakanan tertentu. Seperti pada video berikut ini adalah contoh proses pengerjaan benda kerja menggunakan mesin freeze. Yang selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis mesin freeze. Yang pertama ada mesin freeze horizontal, yang kedua ada mesin freeze vertikal, dan yang ketiga ada mesin freeze universal. Perbedaan paling mendasar dari ketiga jenis mesin freeze ini adalah posisi spindle mesinnya. Seperti namanya, mesin freeze horizontal, spindlenya berada di posisi horizontal atau mendatar. Sedangkan mesin freeze vertikal, posisi spindlenya adalah vertikal atau tegak lurus. Sedangkan mesin freeze universal bisa dikatakan adalah gabungan dari mesin freeze horizontal atau vertikal, yaitu memiliki posisi spindle yang dapat diatur baik itu dengan arah horizontal maupun vertikal. Nah, hari ini kita akan fokus untuk membahas bagian-bagian utama dari mesin freeze vertikal. Nah, ini adalah salah satu mesin freeze vertikal konvensional yang ada di SMK Warga Surakarta. Nah, bagian mesin yang pertama yaitu motor penggerak. Motor penggerak ini memiliki fungsi untuk merubah energi listrik menjadi gerak mekanik yang akan menggerakkan spindle utama mesin, gerakan otomatis saat melakukan feeding, dan juga sistem pendingin atau coolant. Selanjutnya yaitu bagian lengan atau arm. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan badan mesin dengan kepala mesin. Nah, pada bagian ini bisa diatur maju mundurnya seberapa panjang, kemudian juga bisa diatur sudutnya. Yang selanjutnya yaitu adalah kepala mesin atau milling head. Bagian ini berfungsi sebagai tempat spindle mesin. Kemudian pada bagian ini juga bisa dilakukan gerakan untuk naik turun spindle, kemudian juga bisa diatur kemiringan dari spindle yang akan kita gunakan. Selanjutnya yaitu adalah bagian spindle mesin. Nah, bagian ini karena ini adalah mesin freeze vertikal, maka posisinya adalah tegak lurus terhadap meja mesin. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah arbor. Arbor berfungsi untuk menghubungkan antara spindle mesin dengan collet yang akan mencekam pisau freeze. Nah, ini adalah gambar dari collet. Kemudian ini adalah gambar dari pisau freeze jenis end mill. Selain jenis ini ada jenis-jenis lain seperti ekor burung, pisau alur T, dan sebagainya. Nah, untuk memberikan gambaran bagaimana cara masang pisau freeze pada collet dan arbor, kita akan simak video berikut ini. Nah, di sini kita kendorkan baut pengunci arbor, kemudian collet kita pasang, lalu kita kencangkan. Nah, kemudian kita ambil pisau freeze-nya. Kalau kita masih belum bisa, kita kendorkan sedikit, lalu kita masukkan. Nah, kemudian dikencangkan. Jangan lupa mengencangkan menggunakan kunci dari arbor. Nah, kalau di SMK Warga biasanya arbor sudah terpasang pada mesin freeze. Dan bagian yang selanjutnya yaitu adalah meja mesin freeze. Bagian ini berfungsi untuk memasang alat-alat bantu pada mesin freeze seperti ragum, kepala pembagi, kepala lepas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah saddle. Saddle merupakan bagian yang terletak di antara meja mesin freeze dan lutut mesin freeze. Bagian ini berfungsi untuk membawa
meja mesin freeze saat digerakkan baik arah memanjang maupun melintang. Yang selanjutnya adalah bagian kni atau lutut mesin. Bagian ini berfungsi untuk menopang meja mesin freeze dan terdapat dua alur ekor burung, yang dimana yang satu dihubungkan dengan saddle dan yang satu dihubungkan pada kolom atau tiang mesin. Nah, kni ini berfungsi sebagai tempat transmisi dari gerakan pemakanan pada meja mesin freeze, baik itu secara manual maupun otomatis. Dan yang selanjutnya kita akan mengetahui tombol-tombol yang ada pada mesin freeze ini. Nah, ini yang berada di kiri atas itu adalah tombol untuk menyalakan lampu. Kemudian yang ada di kanannya adalah untuk menyalakan sistem pendingin atau coolant. Dan yang di bawahnya tombol yang berwarna hijau untuk menyalakan spindle mesin. Dan yang berwarna merah itu adalah tombol emergency atau darurat. Kemudian dua tombol putih yang ada di kanan itu ada arah ke atas dan arah ke bawah untuk menggerakkan meja mesin freeze ke atas maupun ke bawah secara otomatis. Kemudian bagian mesin freeze yang berikutnya yaitu adalah alas mesin atau base. Nah, bagian ini berfungsi untuk menopang keseluruhan mesin freeze atau sebagai fondasinya. Namun selain itu juga berfungsi untuk menampung coolant atau air pendingin yang telah dipakai saat proses pengefrisan. Kemudian bagian selanjutnya yaitu adalah eretan. Pada mesin freeze ini memiliki 3 eretan. Yang berwarna merah adalah eretan memanjang, kemudian yang berwarna kuning adalah eretan melintang, dan yang berwarna orange adalah eretan untuk menggerakkan meja mesin freeze naik dan turun. Bagian mesin freeze yang selanjutnya adalah kolom atau tiang mesin freeze. Bagian ini berdiri secara tegak dan berfungsi untuk menempelnya bagian-bagian mesin freeze yang lain. Salah satunya yaitu adalah kni atau lutut yang membawa saddle dan meja mesin freeze. Nah, pada dua bagian ini dihubungkan dengan alur ekor burung sehingga kni atau lutut bisa bergerak naik ataupun turun. Dan yang selanjutnya adalah salah satu alat bantu pada mesin freeze, yaitu adalah ragum. Ragum tidak termasuk dalam salah satu bagian utama pada mesin freeze. Nah, ragum ini memiliki fungsi untuk mencekam benda kerja saat proses pengefrisan. Kebetulan pada mesin ini terpasang ragum putar. Nah, selain ada ragum putar, jenis yang lain yaitu ragum biasa dan ragum universal. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang bagian-bagian mesin freeze vertikal. Semoga kalian bisa memahaminya dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.